Kalau dia memang tidak punya perasaan, kenapa dia selalu memperhatikanmu? Kalau dia cuma menganggapmu teman biasa, kenapa sikapnya sering berbeda saat bersamamu? Dan kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu sering menangkap hal-hal kecil yang membuatmu berpikir, jangan-jangan dia sebenarnya menyukaiku? Masalahnya, tidak semua orang yang jatuh cinta berani mengatakannya. Ada yang memilih diam, ada yang takut ditolak, dan ada juga yang terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Tapi, sekuat apapun seseorang berusaha menutupi isi hatinya, ada satu hal yang sulit disembunyikan, yaitu sikapnya sendiri. Karena hati yang sedang menyukai, seseorang selalu punya cara untuk membocorkan rahasianya. Dan kalau akhir-akhir ini ada seseorang yang membuatmu penasaran, mungkin tanpa sadar dia sudah menunjukkan tanda-tanda ini. Yang pertama, dia sering melihatmu diam-diam. Bukan sekali atau dua kali. Tapi cukup sering sampai kamu mulai menyadarinya. Saat kamu sedang tertawa bersama teman, saat kamu sedang sibuk sendiri, atau bahkan ketika kamu sama sekali tidak memperhatikannya. Tatapannya seperti tertarik kepadamu. Tapi lucunya, ketika kalian tidak sengaja saling berpandangan, dia justru cepat-cepat mengalihkan matanya, seolah takut perasaannya terbaca. Karena orang yang diam-diam menyukai seseorang biasanya lebih sering memperhatikan daripada berani mengungkapkan. Yang kedua, dia selalu punya alasan untuk mendekat. Kadang alasannya terdengar sederhana. Bertanya hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mengirim pesan yang sebenarnya bisa ditunda. Atau tiba-tiba muncul saat kamu sedang bersama teman-teman. Kelihatannya seperti kebetulan. Padahal sebenarnya, dia hanya sedang mencari kesempatan untuk lebih dekat denganmu. Karena bagi orang yang menyukai seseorang, kehadiranmu saja sudah cukup membuat harinya terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, dia mengingat hal-hal kecil yang bahkan mungkin sudah kamu lupakan. Mungkin kamu pernah bercerita tentang makanan favoritmu, film yang kamu sukai, atau hal sederhana yang kamu ucapkan sambil lalu. Dan beberapa waktu kemudian, dia masih mengingat semuanya. Padahal orang lain mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Bukan karena ingatannya luar biasa, tapi karena orang yang ada di hatinya memang sulit untuk dilupakan. Saat seseorang diam-diam menyukaimu, hal-hal kecil tentangmu seringkali menjadi sesuatu yang berharga baginya. Dan tanpa sadar, dia menyimpan semua itu di dalam ingatannya. Yang keempat, sikapnya berubah ketika berada di dekatmu. Dengan orang lain, dia terlihat biasa saja. Santai, bahkan terkadang cuek. Tapi ketika kamu ada di dekatnya, ada sesuatu yang berbeda. Dia menjadi lebih banyak tersenyum, lebih perhatian, atau justru terlihat gugup dan salah tingkah. Kadang dia berbicara terlalu cepat. Kadang dia tertawa karena hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Dan kadang dia terlihat seperti sedang berusaha keras untuk terlihat tenang. Karena sekuat apapun seseorang menyembunyikan perasaannya, hati yang sedang jatuh cinta sering membuatnya sulit untuk bersikap biasa. Dan yang menarik, semakin dia mencoba terlihat biasa, semakin banyak sikap kecil yang justru membongkar rahasianya sendiri. Yang kelima, dia terlihat berbeda saat kamu dekat dengan orang lain. Dia mungkin tidak pernah melarangmu, tidak pernah mengatakan bahwa dia cemburu. Bahkan dia berusaha terlihat biasa saja. Tapi ada sesuatu yang berubah. Dia menjadi lebih diam, lebih banyak memperhatikan, atau sesekali bertanya tentang orang yang sedang dekat denganmu. Kadang dia bercanda, tapi dari nada bicaranya ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah ada rasa takut kehilangan perhatianmu, meskipun dia sadar bahwa dia belum pernah mengungkapkan perasaannya. Karena rasa cemburu adalah salah satu hal yang paling sulit disembunyikan. Dan seringkali, orang yang paling berusaha terlihat tenang, justru orang yang hatinya paling terusik. Yang keenam, dia selalu cepat merespons ketika kamu mencarinya. Saat orang lain sibuk dengan urusannya masing-masing, dia justru selalu punya waktu untukmu. Ketika kamu mengirim pesan, dia berusaha membalas. Saat kamu sedang sedih, dia menjadi salah satu orang yang paling peduli. Dan ketika kamu membutuhkan bantuan, dia hadir tanpa banyak alasan. Mungkin dia tidak pernah mengatakan bahwa kamu penting baginya, tapi cara dia memperlakukanmu seringkali sudah menjelaskan semuanya. Karena seseorang yang diam-diam menyukaimu akan merasa bahagia, hanya dengan mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Dan meskipun dia tidak meminta apapun sebagai balasan, jauh di dalam hatinya, dia selalu berharap keberadaannya berarti untukmu. Yang ketujuh, dia penasaran dengan kehidupanmu. Dia ingin tahu bagaimana harimu. Dia memperhatikan cerita-ceritamu. Dan tanpa sadar, dia sering bertanya tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi orang lain. Dia ingin tahu makanan favoritmu, film yang kamu sukai, tempat yang ingin kamu kunjungi.
Bahkan dia bisa mengingat cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa minggu lalu. Bukan karena dia terlalu ingin tahu, tapi karena ketika seseorang menyukai seseorang secara diam-diam, dia ingin mengenal orang itu lebih dalam. Karena baginya, hal-hal sederhana tentangmu selalu terasa menarik. Dan yang kedelapan, dia sering membuat alasan untuk menghubungimu. Kadang pesannya sangat sederhana, sekadar mengirim video lucu, menanyakan hal yang sebenarnya bisa dia cari sendiri, atau tiba-tiba membalas story yang tidak terlalu penting. Kelihatannya sepele, tapi kalau diperhatikan, hampir selalu dia yang mencari cara agar percakapan denganmu tidak berhenti. Karena sebenarnya, dia menikmati setiap obrolan denganmu. Dan meskipun dia tidak pernah mengakuinya secara langsung, ada satu hal yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia senang ketika bisa menjadi bagian dari harimu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, dia sudah lama berharap bisa menjadi lebih dari sekadar teman biasa. Yang kesembilan, orang lain mulai menyadari sesuatu sebelum kalian sendiri menyadarinya. Teman-temannya sering menggoda namamu, atau temanmu sendiri mulai bertanya, dia sebenarnya suka sama kamu ya? Mungkin awalnya kamu menganggap itu hanya candaan, tapi anehnya, semakin sering kamu memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa masuk akal. Karena terkadang, orang yang sedang jatuh cinta bisa menyembunyikan perasaannya dari dirinya sendiri, tapi tidak dari orang-orang di sekitarnya. Dan kalau beberapa tanda tadi ada pada seseorang yang akhir-akhir ini membuatmu penasaran, mungkin selama ini dia memang menyimpan perasaan yang tidak pernah berani dia ungkapkan. Hanya saja, tidak semua orang punya keberanian untuk berkata, "Aku menyukaimu." Sebagian memilih diam, sebagian memilih menunggu, dan sebagian lagi berharap orang yang disukainya bisa menyadari semuanya, tanpa harus mendengar pengakuan secara langsung. Jadi kalau ada seseorang yang selalu hadir, selalu memperhatikan, dan selalu membuatmu merasa istimewa, jangan buru-buru menganggap itu hanya kebetulan. Karena bisa jadi, ada hati yang diam-diam sedang berjuang menyembunyikan perasaan, sambil berharap suatu hari nanti kamu akan menyadarinya. Dan pada akhirnya, perasaan memang tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, seseorang memilih diam, bukan karena dia tidak punya perasaan, melainkan karena dia takut kehilangan, takut ditolak, atau belum menemukan keberanian untuk jujur. Tapi satu hal yang pasti, hati yang menyukai seseorang selalu meninggalkan jejak, lewat perhatian kecil, lewat kepedulian yang mungkin terlihat sederhana, dan lewat sikap-sikap yang terkadang lebih jujur daripada ribuan kata. Sekarang coba jujur, apakah ada seseorang yang langsung terlintas di pikiranmu saat mendengar semua tanda tadi? Atau justru kamu sendiri yang sedang diam-diam menyukai seseorang, tapi belum berani mengatakannya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ada cerita yang sama dengan yang sedang kamu alami saat ini. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak cerita tentang cinta, perasaan, dan hal-hal yang mungkin selama ini hanya kamu simpan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.